Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ferdinand Rafsanjani Kemala dari kelas TIB 2025 dengan NIM 2505 Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi dengan judul jenis-jenis memori komputer. Mari kita mulai. Yang pertama itu pengantar memori komputer. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita pahami dulu apa itu memori komputer. Memori komputer adalah komponen elektronik yang berfungsi menyimpan data, instruksi, dan informasi yang diperlukan oleh prosesor untuk menjalankan operasi komputasi. Fungsi utamanya adalah menyediakan akses cepat ke data yang sedang diproses, sehingga CPU tidak perlu terus-menerus mengakses menyimpan yang lambat seperti hard disk. Berdasarkan fungsinya, memori terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu memori utama yang terdiri dari RAM dan ROM, memori sekunder seperti HDD dan SSD, lalu memori cache, register, dan memori virtual. Masing-masing memiliki peran spesifik. Yang tidak kalah penting adalah manajemen memori. Memori komputer dikelola oleh sistem operasi agar data dan program dapat berjalan dengan efisien. Sistem operasi bertugas mengatur alokasi, penggunaan, dan pengosongan memori sesuai kebutuhan proses. Selanjutnya, pemartisian memori. Apa itu pemartisian memori? Ini adalah teknik membagi RAM menjadi beberapa bagian agar beberapa program dapat berjalan secara bersamaan. Tanpa pemartisian, kita hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Tujuan pemartisian memori ada 3, yaitu yang pertama mempermudah pengelolaan memori, yang kedua mendukung multitasking atau menjalankan program banyak secara bersamaan, yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan RAM. Jenis pemartisian ada 2. Pertama, partisi statis, yaitu ukuran partisi sudah ditentukan sejak awal dan tetap. Contohnya seperti membagi RAM menjadi beberapa kotak dengan ukuran tetap. Misalnya 4 GB, 8 GB, atau 16 GB, dan seterusnya. Kedua, partisi dinamis, yaitu ukuran partisi disesuaikan dengan kebutuhan program yang berjalan. Jadi partisi akan dibuat sesuai ukuran program yang masuk. Namun pemartisian juga punya kekurangan. Pertama, dapat menyebabkan pemborosan memori. Misalnya program kecil masuk ke partisi besar. Kedua, bisa terjadi fragmentasi, yaitu sisa-sisa memori yang tidak terpakai karena tidak cukup besar untuk menampung program lain. Lalu, memori utama RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. RAM bersifat volatile, artinya data akan hilang ketika daya dimatikan. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara saat komputer menyala. Lalu untuk jenis-jenis RAM, yang pertama itu DRAM atau Dynamic RAM, perlu disegarkan berkala oleh CPU. Harganya lebih murah dan paling umum digunakan sebagai memori utama komputer. Yang kedua, SRAM atau Static RAM, lebih cepat dari DRAM, tidak perlu penyegaran data, tetapi lebih mahal dan bisa digunakan sebagai cache memori di dalam prosesor. Lalu yang ketiga itu SDRAM atau Synchronous DRAM, sinkron dengan clock system sehingga lebih efisien. Keempat, DDR SDRAM, ini adalah varian modern dengan kecepatan transfer ganda. Generasinya mulai dari DDR1 hingga yang terbaru saat ini yaitu DDR4 dan DDR5. Contoh penggunaan RAM sehari-hari saat kita membuka browser dan game, menjalankan banyak aplikasi sekaligus, atau saat komputer menyimpan data sementara saat kita bekerja. Lalu selanjutnya perbandingan jenis RAM. Mari kita bandingkan ketiga jenis RAM utama, yaitu DRAM. Kecepatannya lebih lambat, bersifat volatile, biaya lebih murah per bitnya, kapasitasnya tinggi, dan digunakan sebagai memori utama PC dan laptop. Kelemahannya perlu refresh berkala, kelebihannya ekonomis untuk kapasitas besar. Lalu selanjutnya kita masuk ke SDRAM. Kecepatannya sangat cepat, juga volatile, tetapi biayanya lebih mahal.
kapasitasnya rendah dan digunakan sebagai cache memory CPU. Kelemahannya, harganya tinggi dan konsumsi daya lebih besar. Kelebihannya tidak perlu refresh dan aksesnya tergolong sangat cepat. Lalu DDR SDRAM dari DDR1 hingga DDR5. Kecepatannya tinggi dan meningkat setiap generasinya. Biaya moderat dan menjadi standar RAM modern yang kita gunakan sehari-hari. Singkatnya, jika Anda butuh kapasitas besar dengan harga terjangkau, maka pilih DRAM. Jika Anda butuh kecepatan maksimal untuk cache, pilih SRAM. Dan untuk kebutuhan umum komputer modern, maka pilihlah DDR SDRAM. Lalu kita masuk ke memori utama atau ROM. ROM adalah read-only memory. Berbeda dengan RAM, ROM bersifat non-volatile, artinya data tidak hilang saat daya dimatikan. ROM biasanya diisi data oleh pabrik dan hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis sembarangan. Lalu ada jenis-jenis ROM. Pertama, PROM atau Programmable ROM. Memori yang hanya dapat diprogram satu kali oleh pengguna. Setelah diprogram, data tidak dapat diubah atau dihapus lagi. Lalu yang kedua ada EPROM atau Erasable PROM. Dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet dan diprogram ulang, namun memerlukan perangkat khusus untuk proses penghapusan. Yang ketiga kita masuk ke EAPROM atau Electrically Erasable PROM. Dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik tanpa melepas chip dari komputer. Ini jauh lebih fleksibel dari EPROM. Keempat, Flash ROM. Ini adalah pengembangan dari EEPROM dengan kecepatan hapus dan tulis yang lebih tinggi. Flash ROM digunakan pada BIOS komputer, SSD, dan USB flash drive. Contoh penggunaan ROM dalam kehidupan sehari-hari: BIOS pada komputer, firmware pada printer, dan sistem bawaan pada perangkat elektronik lainnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam memori sekunder. Sekarang kita bahas memori sekunder. Memori sekunder bersifat non-volatile dan digunakan untuk menyimpan banyak data secara permanen. Untuk memori sekunder sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis memori sekunder yang pertama yaitu hard disk drive atau yang lebih dikenal dengan sebutan HDD. Ini adalah media penyimpanan magnetik dengan piringan berputar. Kapasitasnya besar hingga beberapa terabyte. Harganya tergolong murah atau terjangkau, cocok untuk penyimpanan data massal. Namun kecepatannya lebih lambat. Lalu yang kedua ada solid state drive atau SSD, yaitu penyimpanan berbasis chip flash tanpa komponen bergerak. Kecepatan baca tulis sangat tinggi, lebih tahan guncangan, dan konsumsi daya yang tergolong rendah. Harganya lebih mahal dari HDD. Yang ketiga, optical disc seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Media penyimpanan optik menggunakan laser. Kapasitas CD sekitar 700 MB, DVD sekitar 4,7 GB, dan Blu-ray sekitar 25 GB. Ini cocok untuk distribusi software dan arsip data. Keempat yaitu flash drive dan memory card. Berfungsi sebagai penyimpanan portable berbasis flash, USB flash drive, dan kartu SD mudah dibawa. Kapasitasnya juga beragam, ideal untuk transfer data cepat. Lalu untuk perbandingan dari HDD dan SSD, HDD menawarkan kapasitas lebih besar dengan harga murah, tetapi
kecepatannya sangat lambat. SSD, kecepatannya lebih cepat, tahan guncangan, tetapi lebih mahal biayanya. Lalu selanjutnya kita masuk ke memori cache dan register. Cache memori adalah memori berkecepatan tinggi yang terletak di antara prosesor dan RAM. Cache berfungsi menyimpan data yang sering diakses agar CPU tidak perlu terus-menerus mengambil data dari RAM yang lebih lambat. Cache sendiri terdiri dari 3 level. Yang level 1 yaitu cache adalah yang tercepat. Kapasitasnya kecil sekitar 32 hingga 64 KB dan terintegrasi langsung di dalam inti CPU. Lalu L2 cache ukurannya lebih besar, sekitar 256 KB hingga 1 MB, sedikit lebih lambat dari L1. Lalu L3 cache memiliki kapasitas terbesar sehingga puluhan megabyte dan dibagi antar inti CPU. Lalu register adalah memori tercepat yang ada di dalam prosesor itu sendiri. Register berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses secara langsung oleh CPU. Kapasitas register tergolong sangat kecil, hanya dalam hitungan byte, tetapi kecepatan aksesnya paling tinggi. Kesimpulannya, cache dan register berperan krusial dalam mempercepat kinerja komputer dengan mengurangi waktu akses yang ada. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam memori virtual dan memori flash. Memori virtual adalah teknik menggunakan ruang penyimpanan sekunder seperti HDD dan SSD. Sebagai perpanjangan RAM, sistem operasi akan memindahkan data yang jarang diakses ke ruang yang disebut swap space untuk membebaskan RAM fisik dengan memori virtual. Kita bisa memperluas kapasitas memori tanpa harus menambah hardware RAM. Cara kerjanya, saat RAM penuh, sistem operasi akan menggunakan sebagian ruang HDD atau SSD sebagai memori tambahan sementara. Memang kecepatannya lebih lambat dari RAM, tetapi ini mencegah komputer crash karena kehabisan memori. Lalu, memori flash adalah memori non-volatile yang dapat dihapus dan ditulis ulang secara elektrik. Memori flash digunakan pada USB flash, drive, SSD, kartu memori, dan smartphone. Kelebihannya lebih tahan terhadap guncangan dibanding HDD karena tidak memiliki komponen yang bergerak. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam hierarki memori komputer. Ini adalah tingkatan-tingkatan dan dari kecepatan memori komputer. Sekarang kita lihat hierarki memori komputer. Hierarki ini menunjukkan tingkatan memori dari yang tercepat hingga paling lambat dan dari kapasitas terkecil hingga terbesar. Level 1 di sana terdapat register, merupakan memori yang paling cepat, kapasitasnya paling kecil, berada di dalam CPU, dan harganya paling mahal. Lalu, di level 2 terdapat cache level 1, cache L1, L2, dan L3. Ini juga sangat cepat, kapasitasnya kecil, berfungsi untuk menjembatani CPU dan RAM. Level 3, di sana terdapat RAM, juga memori yang cepat, kapasitasnya sedang, bersifat volatile, dan menyimpan data yang sedang aktif diproses. Lalu, yang level 4 terdapat memori virtual, lebih lambat karena memori ini menggunakan HDD
atau SSD sebagai RAM tambahan. Lalu untuk yang kelima, terdapat penyimpanan sekunder, merupakan yang paling lambat tetapi kapasitasnya paling besar. Ia juga bersifat non-volatile dan data tersimpan secara permanen. Semakin tinggi level dalam hierarki, semakin cepat kecepatan aksesnya, tapi semakin kecil kapasitas dan semakin mahal biaya per megabyte-nya. Mungkin hanya sekian presentasi saya mengenai video jenis-jenis memori komputer untuk mata kuliah sistem operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.